Mana ada CEO? CEO yang menyamar. Nyamar jadi background apa gimana? Dan sebagai Indra, Dilan sebagai Ella. Giordino sebagai Koko Tajir. Apakah dia yang request gitu? Itu cerita sih lucu banget. Kan Lucu banget. Bunga di tepi jurang kan? Ya. Satu adegan nanti di tepi jurang. Wah, ada di tepi jurang. Banget. Ya. Ternyata pose kau yang membuat orang masuk jurang. Ini kalau kalian lihat ya guys. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang selalu membahas dan mengulas berbagai drama viral, kontroversi artis, serta mereaksi video-video yang sedang ramai diperbincangkan publik. Hari ini, kita akan membahas Giordino atau Gio yang kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan dirinya mulai menghilang dari materi promosi sinetron Bunga di Tepi Jurang. Banyak netizen menduga hal ini berkaitan dengan gelombang boikot yang belakangan semakin ramai. Di sisi lain, muncul lagi video yang memancing perdebatan setelah Gio dianggap terlalu ikut mengambil keputusan terhadap anak Ruben Onsu. Benarkah semua ini mulai berdampak pada kariernya? Atau justru ada fakta lain yang belum banyak diketahui? Yang lebih menarik lagi, ada beberapa perkembangan terbaru yang membuat netizen semakin ramai berdebat. Apakah benar rumah produksi mulai mengantisipasi reaksi publik? Dan bagaimana dampaknya terhadap proyek yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Nah, ternyata pose ini memang sering dia lakukan guys di selfie-selfie-nya. Dia juga sering pose andalan dia mungkin itu, pose gantengnya dia gitu. Menurut dia sendiri ya. Boleh sayang. Oke. Punya ponakan gue kan, darah daging gue. Kalau gue kangen sama ponakan, gimana? Saya ketemu sama dia. Iya, mungkin ada niatan nggak untuk ketemuin? Tanggapan aku, bodoh amat. Penayangannya untuk apa? Untuk diboikot. Bunga di Tepi Jurang itu kabarnya sudah mendepak adegan CEO ini guys. Nah, di mana CEO ini kan lagi diboikot banget nih sama netizen Indonesia beserta Sarwendahnya kan. Nah, kalau kalian lihat ya, ini tayangan akan dimulai di kalau nggak salah 31 Juli. Dan kalau kalian lihat di Instagram officialnya sama di TikTok official Bunga di Tepi Jurang, nggak ada satupun profil dari CEO ini ikut bermain di sinetron ini guys. Waduh, apakah ini efek efek CEO yang menyamar? Apa dia benar-benar disamarkan? Bahkan di posternya terbaru pun nggak ada. Kalau kalian lihat ya poster ini ya, mana ada CEO? CEO yang menyamar, nyamar jadi background apa gimana? Ini pertanyaan kita ya. Kalau kalian yang belum lihat trailernya, kita lihat dulu guys. Trailernya guys. Mokondo, Gio, S Koko Tajir gitu. Anjasmara, Stephen William, S Maxwell namanya, Erika sebagai Joanna, Alisando sebagai Aldi. Siapa lagi nih? Rahel Fenya, Davina, Derby sebagai Rafael, Ola Ramlan sebagai Memi Angel, Anjasmara sebagai Burhan. CEO sebagai apa? Hana sebagai Ranti, Christian Lawrence sebagai Arya, Raden sebagai Indra, Dilan sebagai Ella. Giordino sebagai Koko Tajir. dia pede banget guys. Bahkan di sinetronnya dia aja ya, dia tidak berperan sebagai Gio sebagai Selamat gitu, nggak berperan. Gio sebagai Koko Tajir. Buset. Tajir guys gitu. Kayak dia pengen branding banget dia sebagai CEO, dia sebagai Koko Tajir gitu. Dia pengen branding banget gitu. Kehaluan dia gitu. Waduh. Mokondo gitu. Langsung ada mukanya Gio. Set. Wah, ini kan editor udah relate banget ya. Mokondo, modal koko doang. Modal koko doang gitu. Seperti itu ya. Di pertanyaan kita ya. Aduh, lucu banget sih. Ya jelas dihilangkan kalau bagaimana bisa laku film. Tahu sendiri netizen kalau udah geram melihat kelakuannya. Loh. Mana nih yang bilang kalian tidak nonton juga nggak ngaruh tuh kan? Ternyata film ini belum tayang aja, Gio sudah dihapus dari posternya. Bener. Itu artinya produsen film itu sudah ketar-ketir filmnya nggak bakal laku. Ada Gio, ngaruh banget kan? Bener. Mereka ini Sarwenda, Gio awal-awal meremehkan kekuatan netizen guys gitu. Kita udah tegur dengan halus ya gitu. Jangan terlalu diumbar-umbar
mesraan dong gitu. Kalau kalian sangean gitu, sangean itu maksudnya sangat ngerasa berduaan gitu. Oh, yang ini guys. Ini semua pemerannya ada kecuali si Gio, alias Koko Tajir guys. Waduh, Bunga di Tepi Jurang. Tanggal 31 Juli 2026. Oh, berarti bentar lagi nih guys. Bentar lagi tayang, tunggu review netizen nih. Ini pertanyaan kita ya, apakah adegan dari Koko Tajir ini tetap dimasukkan ke dalam series ini atau di-cut? Nah, atau mukanya diganti, di AI jadi Ruben aja. Ini pertanyaan kita ya. Menurut dirimu, bagian mana dari cerita Bunga di Tepi Jurang yang akan paling menempel di hati para penonton? Ada satu cerita sih lucu banget. Kan Lucu banget. Bunga di Tepi Jurang kan? Yap, Ya. satu adegan nanti di Tepi Jurang. Wah, ada di Tepi Lucu Jurang. banget. Ya. Lucu banget. Itu lucu. Iya, Di tepi jurang tapi lucu. Iya. Udah lihat belum ini? CEO. Banyak kali aku di-tag sama netizen. Si CEO ini ternyata main film bakalan tayang 31 Juli bulan ini. Bisa sih Bunga di Tepi Jurang. Coba kita lihat ya. Pertamanya ya. Pertama kali. Jadi ya Pertama new kali tuh. experience lah. Jadi dan karakternya sangat beda dari personalnya saya. Jadi ya Gimana rasanya pertama kali syuting nih? exciting sih ya. Something new experience juga. Tapi ya karakternya itu aja karakternya sangat beda. Di Tonton aja ya. pantas judulnya Bunga di Tepi Jurang. Ternyata pose kau yang membuat orang masuk jurang. Dari semua laki-laki cuma kau lah yang ada nekok tangan kau ya kan. Begini ya. Keren nih Pak Sutradara. Bagus tuh judulnya, persis. Ada yang mau nonton bareng nggak nanti nih 31 Juli? Cus lah kita yuk, kabar-kabar weh. Nah, gitu. Jadi memang kita lihat pose CEO ini yang paling beda dari yang lain. Yang lain kan kayak cool, dia kayak seli sendiri ya. Begini sendiri ya. Tapi ternyata pose ini, kalau kalian lihat ya guys ya. Nah, ternyata pose ini memang sering dia lakukan guys di selfie-selfie-nya. Dia juga sering pose melambai gini guys. Tangan satu ke muka ya gitu. Tangan satu ke muka gitu. Kayak begini gitu. Memang pose andalan dia mungkin itu. Pose gantengnya dia gitu. Menurut dia sendiri ya. Setelah syuting jangan lupa minum Nescafe. Lulu. Tapi ngambil di kulkas orang ya. Jangan ketipu guys. CEO nggak ada di foto padahal dia main juga. Iya sih gitu. Gio kemana? Jangan sampai judulnya Gio dibuang ke jurang. Teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Dulu ada aku telepon. Apa sayang? Maria boleh temen kalian. Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain kamu bilang boleh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Kan udah holiday, kita lagi holiday nanti sudah masuk ke minum banyak. Kasian lah sama bapak kan. Dan sangat disayangkan S sebagai ibu kok dengan tersenyum gitu bangga membiarkan yang mengambil keputusan atau yang mengizinkan sesuatu itu yang diminta oleh anaknya itu diberikan kepada teman prianya gitu loh. Teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Dia sampai nanya ke Gio, kok kamu ngebolehin sih mereka makan permen karet? Terus Gio bilang, nanti aku kasih air putih yang banyak. Modal air putih doang. Ambil air putihnya di kulkas gue juga kan, kulkasnya Ruben gitu. Apa gitu ya. Permisi ya Gio, bahkan dia bilang ya namanya Gio gitu, bukan Koko Tajir ya. Maaf sebelumnya nih, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut-ikut kasih keputusan. Kalau tentang anak saya, bisa jaga telepon bertanya ke saya ayahnya. Oh, kan itu juga sama ibunya telepon. Berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya. Bukan ente. Nah, kadang-kadang ente main iya-iya aja. Pantas peran ayahnya makin asing. Bumbu-bumbu live ini sangat berdampak banget. Ayo stop main rumah-rumahan. Ingat porsi ya. Fokus pacaran aja. Cubit nih lambungnya.
Kan ibunya ponakan gue kan, darah daging gue. Kalau gue kangen sama ponakan, gimana? Satu-satunya alasan kenapa gue masih deket sama Ciwenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Ponakan gue tuh pada bahagia sama bundanya. Ya masa paman mana sih yang nggak bahagia ngeliat ponakannya seneng? Iya dong, ya pasti kan dukung. Tapi kan ada orang ngomong ya sama ponakan sih ya iya, tapi kan ini kan sama mantan ipar gitu. Iya aneh juga netizen. Masa gue mau ketemu ponakan janjian depan Indomaret, ponakan gue masih kecil 3-4 tahun. Terus gue chatting gitu dia bilang, lu mau ketemu gue janjian di depan deh, gue gak mau ketemu mak lo. Gila, ya nggak mungkin. Orang ponakan gue mau ibunya, gue samperin lah. Apa gue salah dengar? Jordi sendiri mengaku darah daging dia. Hah? Maksudnya gimana sih darah daging gue? Padahal itu darah dagingnya Ruben ya. Maksudnya Ruben yang darah daging pure-nya dia aja, itu susah banget ketemu anak-anaknya dia sendiri. Ini Jordi kok, ini darah daging gue gitu. Tapi mungkin ada niatan untuk temuin Jordi sendiri nggak sih kok? Saya ketemu sama dia. Iya mungkin ada niatan nggak untuk ketemuin? Harus ke saya. Harus dia. Berarti dari jadinya lo berkomunikasi. Antar apakah berani kita lahir bersama kapan? Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poin. Diturunkan kepalanya. Jordi cari dia bayi dari dia ini ya, saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Kalau mau melebarkan saya ayo. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakkan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Tanggapan aku, bodoh amat. Aku kasih tugas nih ke kalian. Kalau ada, kamu lihat orang komen, investigasi aja itu orang komen, tujuannya apa? Samperin rumahnya, gitu. Ngapain kita tanggepin sesuatu yang sumbernya itu tidak valid, sesuatu itu yang sumbernya iseng, sesuatu yang sumbernya bisa jadi memang orang apa bilangnya haters dan lain sebagainya. Monggo ditanyain dulu, orang dianya aja nggak jelas sumbernya dari mana. Kecuali ada yang ngomong, orang terdekat ada yang mengaku bahwa akhirnya Jordi turun ranjang dan bla bla bla. Baru harus saya klarifikasi, kalau enggak, saya nggak mau peduli, Mbak. Videonya? Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator reaksi yang mengamati apa yang beredar di media sosial. Jadi kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Kalau saya melihat persoalan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar soal ada atau tidaknya wajah seseorang di poster sebuah sinetron. Yang menjadi perhatian publik justru adalah bagaimana citra seseorang dibangun, bagaimana perilaku di ruang publik dipersepsikan, dan bagaimana masyarakat akhirnya memberikan respon terhadap citra tersebut. Menurut saya, di era media sosial seperti sekarang, seorang figur publik harus memahami bahwa setiap tindakan, ucapan, maupun konten yang dibagikan akan selalu dinilai oleh masyarakat. Ketika publik merasa ada sesuatu yang kurang pantas atau berlebihan, respon yang muncul bisa sangat besar, entah itu berupa kritik, komentar, hingga ajakan boikot. Apakah semua kritik itu selalu benar? Belum tentu, tetapi kenyataannya memang opini publik memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau benar ada perubahan materi promosi ataupun strategi pemasaran sebuah tayangan, menurut saya hal itu bisa saja merupakan keputusan bisnis. Rumah produksi tentu ingin produknya diterima oleh sebanyak mungkin penonton. Mereka pasti mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan materi promosi yang akan digunakan. Kita di luar tentu tidak mengetahui alasan sebenarnya, sehingga menurut saya kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa semuanya pasti disebabkan oleh satu faktor tertentu. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana media sosial seringkali membuat batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik menjadi semakin tipis. Ketika seseorang sering melakukan siaran langsung, mengunggah aktivitas sehari-hari, atau memperlihatkan interaksi yang sifatnya sangat personal, publik merasa ikut memiliki ruang untuk memberikan penilaian. Pada akhirnya, apapun yang dilakukan akan dianalisis, dipuji, bahkan dikritik secara terus-menerus.
Saya pribadi berpendapat bahwa menjaga privasi tetap penting. Tidak semua hal harus menjadi konsumsi publik. Kadang-kadang justru terlalu banyak membuka kehidupan pribadi akan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Padahal belum tentu apa yang dilihat publik menggambarkan keseluruhan situasi yang sebenarnya. Mengenai video yang memperlihatkan Gio memberikan izin kepada anak Ruben Onsu, saya memahami mengapa muncul berbagai komentar dari netizen. Dalam pandangan saya, urusan anak adalah sesuatu yang sangat sensitif. Sebaik apapun niat seseorang, keputusan mengenai aturan anak tetap berada di tangan orang tua. Karena itu saya bisa memahami apabila sebagian orang merasa kurang nyaman melihat situasi tersebut. Namun di sisi lain, saya juga tidak bisa memastikan apa konteks lengkap dari video itu. Bisa saja ada percakapan lain yang tidak terekam atau memang semua pihak saat itu sudah saling memahami. Karena itulah saya memilih untuk tidak menghakimi hanya dari satu potong video. Saya juga melihat fenomena menarik tentang bagaimana media sosial mampu membentuk opini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hari ini seseorang dipuji habis-habisan, besok bisa saja menjadi sasaran kritik yang luar biasa. Siklus seperti ini terus berulang. Oleh karena itu menurut saya, setiap figur publik perlu lebih berhati-hati dalam menjaga citra dan komunikasi kepada publik. Di sisi lain, saya juga berharap netizen tetap mampu membedakan antara kritik dan perundungan. Kritik terhadap tindakan tentu boleh, selama dilakukan dengan sopan. Tetapi jika sudah menyerang fisik, menghina secara pribadi, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menurut saya itu bukan lagi kritik yang sehat. Saya percaya bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapi kritik tersebut. Apakah mau melakukan evaluasi, memperbaiki diri, atau justru menganggap semua kritik sebagai serangan semata? Sikap setelah menerima kritik seringkali jauh lebih menentukan dibandingkan kesalahan itu sendiri. Bagi saya, kasus seperti ini juga menjadi pelajaran bagi para kreator konten, artis, influencer atau siapapun yang aktif di media sosial. Popularitas memang membawa banyak keuntungan, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab yang besar. Semakin besar perhatian publik, semakin besar pula konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Akhirnya, saya melihat kasus ini sebagai pengingat bahwa hubungan antara figur publik dan masyarakat sekarang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Citra dapat dibangun dalam waktu lama, tetapi juga bisa berubah hanya karena beberapa unggahan yang memancing kontroversi. Oleh sebab itu, menjaga sikap, komunikasi, dan batas antara kehidupan pribadi dengan konsumsi publik menjadi sesuatu yang semakin penting. Itulah pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak. Saya hanya menyampaikan sudut pandang saya berdasarkan informasi yang beredar dan video yang baru saja kita saksikan. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, saya sangat menghargainya. Justru kolom komentar adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi secara sopan dan saling menghargai. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah polemik ini memang berpengaruh terhadap citra dan proyek yang sedang dijalankan? Atau justru semuanya hanya kebetulan yang kemudian dikait-kaitkan oleh publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi ingat, tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel Analisis Sengit dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video reaksi dan analisis terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.